Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rahma Syahrir. Saya merupakan mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo dan saat ini saya sekarang berada di semester 7. Nah, saya merupakan mahasiswi dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Nah, saat ini seperti yang saya bilang tadi, sebentar lagi saya akan masuk ke semester 8 dan juga KKN. Nah, semoga KKN saya ini lancar-lancar. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja tahap-tahap dalam bimbingan dan kelompok. Nah, untuk melihat video selanjutnya, langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, sebelum saya menjelaskan tahap-tahap dalam bimbingan kelompok, sebelumnya itu saya akan menjelaskan tentang apa sih itu bimbingan kelompok. Nah, secara singkat, bimbingan kelompok yaitu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu-individu agar dapat mencapai proses perkembangannya yang sesuai dengan bakat, minat, serta kemampuan yang dimiliki individu-individu tersebut, yang dilaksanakan menggunakan dinamika kelompok atau situasi kelompok. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam proses bimbingan kelompok. Nah, dalam proses bimbingan kelompok itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu tahap pembentukan atau tahap pengenalan. Yang kedua itu ada tahap transisi atau tahap peralihan. Yang ketiga itu ada tahap kegiatan atau tahapan inti. Dan yang terakhir itu tahap pengakhiran. Jadi dalam proses bimbingan kelompok ini ada 4 tahap. Nah, untuk melihat penjelasan tahap-tahap tersebut, langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, yang pertama itu tahap pembentukan atau tahap pengenalan. Tahap pembentukan atau tahap pengenalan ini adalah tahap di mana kita melibatkan diri kita atau kita memasukkan diri kita kepada situasi kelompok di mana terdiri dari beberapa orang, bukan hanya diri kita, tetapi ada beberapa orang. Nah, di mana dalam proses nantinya ini, di dalam tahap ini seluruh anggota kelompok memperkenalkan dirinya, kemudian menjelaskan tujuan dan harapan yang ingin dicapainya, baik itu tujuan secara individu maupun tujuan seluruh anggota kelompok. Nah, di dalam tahap pembentukan ini apa saja sih yang harus ada? Nah, nanti konselor akan menjelaskan yang pertama, apa sih itu bimbingan kelompok? Yang kedua itu, kenapa sih ini bimbingan kelompok harus dilaksanakan? Terus yang ketiga itu menjelaskan aturan main atau peraturan yang harus dituruti seluruh anggota kelompok dalam proses bimbingan kelompok nantinya. Dan yang terakhir itu menjelaskan tentang apa saja asas-asas yang ada dalam proses bimbingan kelompok nantinya. Nah, selanjutnya yang kedua itu tahap peralihan atau tahap transisi. Nah, di mana tahap transisi ini dikenal biasa juga disebut sebagai jembatan. Jembatan antara tahap 1 dan tahap 3 atau masa setelah tahap pembentukan dan masa sebelum tahap kerja atau tahapan inti. Nah, dalam jembatan ini atau tahapan ini kadang dilalui dengan lancar-lancar saja. Maksudnya seluruh anggota kelompok sukarela atau tanpa paksaan memasuki tahapan kegiatan inti atau tahapan selanjutnya. Dan juga kadang jembatan ini atau tahapan ini ditempuh dengan susah. Maksudnya sebagian anggota kelompok atau bahkan seluruh anggota kelompok enggan memasuki atau enggan masuk kepada tahapan kegiatan inti atau tahapan selanjutnya. Nah, pada situasi tersebut, pemimpin kelompok dengan ciri khas kepemimpinannya membawa seluruh anggota kelompoknya, bagaimanapun caranya membawa seluruh anggota kelompoknya dengan selamat melewati jembatan tersebut untuk memasuki tahap kegiatan inti. Nah, begitu penjelasan singkat tentang tahap peralihan atau tahap transisi. Tahap yang ketiga itu tahap kegiatan atau tahapan inti. Seperti yang saya bilang, tahapan inti, jadi tahap ini merupakan pusat dari proses bimbingan kelompok ini. Nah, di mana tahap kegiatan inti ini seluruh anggota kelompok mulai saling mengenal dengan baik, mulai saling menghormati satu sama lain, mulai saling terbuka dan mulai saling bekerja sama dan berusaha untuk mencapai tujuan yang ingin dia capainya.
Nah, dalam proses ini seluruh anggota kelompok mulai mengutarakan atau menyampaikan permasalahan yang dia rasakan, yang permasalahan yang dia alami. Nah, di sini tugas pimpinan kelompok di sini bertugas untuk mengamati dan menentukan arah dan tujuan arah dan tujuan yang ingin dicapai dari permasalahan yang dialami oleh anggota kelompok. Dan yang terakhir itu adalah tahap pengakhiran atau tahap dan yang keempat. Nah, pada tahap ini, kegiatan ini difokuskan pada bagaimana mentransfer ilmu yang telah dipelajari atau ilmu yang telah diperoleh oleh masing-masing anggota kelompok pada saat situasi kelompok ke dalam keadaan di luar anggota kelompok atau di luar situasi kelompok atau di kehidupan nyata masing-masing anggota kelompok. Nah, tugas pimpinan kelompok di sini yaitu menjelaskan hal-hal yang telah dicapai oleh masing-masing anggota kelompok. Setelah itu, pimpinan kelompok memberitahukan bahwa proses ini akan segera berakhir dan selanjutnya memberikan seluruh anggota kelompok dan pimpinan kelompok memberikan kesimpulan tentang apa yang telah diperoleh dalam proses bimbingan kelompok ini dan memberikan pesan dan kesan tentang kegiatan tersebut. Nah, itu adalah penjelasan mengenai tahapan-tahapan dalam proses bimbingan kelompok, dimulai dengan tahap pembentukan atau pengenalan, kemudian masuk kepada tahap peralihan atau tahapan transisi, dan yang ketiga itu tahap kegiatan atau inti dari kegiatan bimbingan kelompok ini, dan yang terakhir itu tahap pengakhiran. Jadi semua tahap yang ada pada proses bimbingan kelompok ini harus dilewati oleh seluruh anggota kelompok untuk mencapai atau untuk menyelesaikan masalah yang telah dicapai, untuk menyelesaikan masalah yang ada pada diri seluruh anggota kelompok. Nah, sekian penjelasan dari saya dan saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya memohon maaf apabila ada kekurangan daripada saya untuk dari kekurangan yang ada pada diri saya pada saat memaparkan materi tentang tahapan-tahapan bimbingan ini. Sekian.